atau tempat perkumpulan manusia lalu tidak dimanfaatkan oleh seorang pun, siapa yang meletakkan hartanya, maksudnya mewakafkan harta di masjid atau di tempat perkumpulan orang-orang lalu tidak dimanfaatkan oleh seorang pun, maka boleh itu dialihkan, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi siapa yang menaruh harta di masjid atau tempat perkumpulan, ya misalkan kalau di masjid seperti inilah, seperti karpet, ya udah wakaf karpet, ternyata nggak ada yang sholat di masjid, maka karpet ini bisa dialihkan ke masjid lain yang dipakai sholat. Atau di tempat pertemuan orang-orang, misalkan kursi nih, kursi udah diletakkan nih buat orang kalau rapat, misalkan ternyata nggak dipakai, buat rapat malah dipakai main kartu, maka boleh dialihkan untuk orang-orang yang membutuhkan atau untuk kemaslahatan kaum muslimin lainnya. Itu contohnya ya. Nah, Syekh menyebutkan contoh di sini, Imam Asy-Syaukani, di antaranya contohnya yang diletakkan di Ka'bah dan di Masjid Nabi. Misalkan ada harta yang diletakkan di Ka'bah di Masjid Nabi, kalau memang tidak dimanfaatkan oleh seorang pun atau tidak bermanfaat, memang tidak ada manfaatnya, maka boleh dialihkan. Bahkan pendapat sebagian ulama wajib dialihkan. Contohnya kalau misalkan ada semacam hias-hiasan di masjid atau di Ka'bah, itu kan nggak diperlukan kan, maka boleh bagi penguasa untuk ambil lalu dialihkan ke yang lain. Jelas apa ya? Itu contohnya. Ya mungkin kita bisa lihat lah di sebagian masjid ada yang dibikin hiasan, ya contohnya mungkin nih seperti ada yang kubahnya dari emas, ya nggak? Itu bagaimana tuh? Itu alihkan, itu nggak butuh emas di masjid. Nah, kita beda dengan orang sebelah yang mungkin serba mewah tempat ibadahnya tapi kosong penghuni. Iya, berbangga-bangga, itu tanda dekat hari kiamat itu. Ketika masjid cuma dihiasi, dibangga-banggakan, tapi isinya 1-2. Itu pun orang tua, 1-2 juga. Nah, itu nggak diinginkan. Dalam Islam nggak seperti itu ya. Jadi ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid atau apapun, dilihat bermanfaat nggak. Kalau yang infakan ini nggak bermanfaat, hanya hiasan-hiasan, maka pindahkan. Jelas apa ya? Nah, itu tentang harta yang diletakkan di Ka'bah dan di Masjid Nabi. Bayangkan, kalau harta yang tidak berguna diletakkan di Ka'bah, boleh dipindahkan ke yang lain kan? Harta yang diletakkan di Masjid Nabi dan tidak berguna boleh dipindahkan. Nah, kalau Ka'bah dan masjid saja, harta yang tidak berguna boleh dipindahkan, apalagi selain Ka'bah dan Masjid Nabi. Contohnya apa? Ya masjid manapun, di Indonesia kah, di mana, kalau ada masjid yang misalkan ada diletakkan hiasan-hiasan yang seperti itu, kita pindahkan. Ka'bah aja boleh, apalagi masjid biasa gitu. Jelas apa ya? Kita bisa lihatlah di beberapa masjid, kadang ya masjidnya dijadikan hiasan. Kalaupun orang datang, biasanya bukan sholat, tapi untuk selfie-selfie. Jadi tempat wisata, bukan tempat ibadah. Nah, ini yang repotnya. Buktinya apa? Ketika sudah azan, iqomat masih aja. Nah, ini udah mengubah fungsi masjid. Masjid itu fungsinya untuk apa? Ibadah, bukan untuk selfie. Wow. Kalau udah digunakan untuk ajang selfie, ya ini udah berubah fungsi. Ya, maka hati-hati itu. Harus tegas ya, kalau bisa pengurus masjid jelas. Waktunya azan harus masuk. Sholat, jangan keliaran. Ya, contohnya kalau di tanah suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada askarnya, ada tentaranya, penjaga. Jadi kalau misalkan ngelihat ada orang di waktu sholat masih aja dagang, itu langsung ditindak gitu. Atau ada orang masih berkeliaran lagi bukan sibuk, bukan mau ke masjid misalkan, sibuk dagang atau sibuk langsung ditegur. Tidak dibiarkan. Nah, kita berharap di Indonesia seperti itu. Jadi kalau ada waktu salat, semua harus ke masjid. Bisa dipraktekkan. Kalau pemimpinnya sudah ngerti sunnah, insya Allah ya.
Pemimpin yang ngerti sunnah bisa, tapi kalau pemimpinnya jauh dari sunnah, ya gimana mengharapkan seperti itu? Dan pemimpin yang ngerti sunnah akan muncul kalau rakyatnya ngerti sunnah. Kalau pemimpinnya anggap ngerti sunnah, tapi rakyatnya tidak ngerti sunnah, ini sementara Bapak. Biasanya setelah itu bukan jatuh turun, udah digantikan sama orang yang sesuai dengan selera rakyatnya. Dan ini sudah banyak terjadi Bapak ya. Kadang di beberapa tempat kayak gitu. Foto? Nggak perlu. Bahkan itu sarana menuju kultus pribadi, nggak boleh. Nggak usah. Itu sarana mengantarkan pada syirik. Ya, bukan cuma itu saja, Pak. Kalau sekedar untuk inilah acara keresmian kenegaraan ya nggak masalah lah. Tapi kalau di rumah ibadah nggak perlu. Apalagi menyanyikan lagu di masjid. Aduh, ini mau prihatin kan? Hah? Nggak usah. Jangankan presiden, foto ulama pun nggak boleh. Karena itu sarana menuju syirik Bapak. Dulu saya mengira Bapak, yang foto atau patung atau apapun yang bisa mengantarkan pada syirik itu mungkin foto ulama, foto ustadz, buya, kiai dan semacam. Dulu anggapan saya begitu, tapi ternyata orang biasa pun bisa dikultuskan ternyata. Sebagai contoh ada seorang pahlawan Indonesia, nggak perlu saya sebutkan namanya lah. Dia seorang nasionalis, bukan orang yang istilahnya agamis, bukan. Ternyata apa yang terjadi? Makamnya ini dijadikan ngalap berkah, tempat ngalap berkah, cari berkah. Padahal dia bukan orang yang dianggap istilahnya ahli agama, bukan. Bukan orang yang agamis, bukan sosok yang religius istilahnya. Iya, bukan ahli ibadah, istilahnya sosok nasionalis lah. Punya jasa, artinya dalam kemerdekaan Indonesia lah gitu loh. Itu artinya ini kan orang biasa, tapi siapa sangka makamnya dijadikan tempat ngalap berkah, nyari berkah. Itu menunjukkan saya pikir, oh ternyata yang bisa mengantarkan pada syirik bukan cuma foto orang soleh, bukan foto orang berilmu, ternyata foto orang yang biasa pun bisa. Makanya Bapak tegas, dalam Islam patung itu dilarang. Dalam Islam patung itu dilarang. Apa? Ya itulah, makanya kan saya nggak ngira kan, ternyata orang fasik pun bisa dikultuskan. Saya pikir yang dikultuskan itu orang yang dianggap soleh, ternyata nggak seperti itu. Menunjukkan artinya masyarakat kita ini perlu sekali diobati Bapak ya, diperbaiki akidah mereka, diluruskan akhlak mereka. Karena apa? Orang yang tidak terkenal taat agama aja bisa dikultuskan. Bayangkan, ini kan memprihatinkan. Jelas Bapak ya? Ayat kursi. Jangan juga, itu untuk apa? Tujuannya apa? Ya antum lah yang ya, kita artinya Bapak kalau menyaksikan ada yang keliru ya, kalau kita bisa ini, kalau kita punya kekuasaan ya nggak apa-apa di ini. Tapi kalau kita tidak punya kekuasaan dan khawatir menimbulkan kemudaratan ya tinggalkan sementara sampai ketika sudah tiba waktunya baru jelaskan. Ya contohnya Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah, laula, kita udah bahas kemarin kalau salah ya, laula qaumika hadithu ahdin bil kufr, kan kata Nabi kemarin apa, seandainya saja kaummu tidak baru lepas dari kekafiran, tentu akan aku infakkan harta yang ada di Ka'bah. Artinya orang-orang Quraisy ketika itu mereka kan punya apa, pengagungan terhadap Ka'bah. Mereka menginfakkan harta mereka untuk Ka'bah, untuk ya hiasan-hiasan yang nggak perlu. Nabi punya tekad, punya niat, seandainya saja Quraisy ini bukan orang yang baru masuk Islam, sudah lama masuk Islam, tentu Nabi akan ambil harta itu lalu diinfakkan. Karena itu harta yang tidak dibutuhkan. Nah, tapi karena mereka baru masuk Islam, Nabi tidak ingin begitu. Kenapa? Khawatir apa? Mereka, kok ini kan Ka'bah kok malah barang-barangnya malah dipindahkan. Wah, akhirnya apa? Mereka lari dari Islam, murtad dari Islam. Nah, artinya Bapak, kadang, nah ini termasuk kaidah saddu dzara'i, menutup pintu menuju kerusakan. Imam Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Al-Bukhari menyebutkan faidah dari hadis tadi. Kata Imam Ibnu Battal, kadang kita dianjurkan atau diperbolehkan meninggalkan amar ma'ruf. Amar ma'ruf artinya memerintahkan apa?
kebaikan. Kadang kita diperbolehkan, kadang nih, nggak terus-menerus, kadang kita diperbolehkan meninggalkan amar ma'ruf kalau dikhawatirkan dengan amar ma'ruf timbul mudarat yang besar. Nah ini, Nabi pengen sekali menginfakkan tadi harta yang ada di Ka'bah, tapi karena khawatir nanti Quraisy murtad, Nabi tinggalkan keinginan itu. Nabi nggak jadi apa? Amar ma'ruf. Kalau Nabi aja begitu, ya apalagi kita. Kalau Nabi kan sosok yang dicintai Quraisy kan Bapak ya. Tapi walaupun begitu, beliau tetap khawatir. Khawatir apa mereka merasa mengingkari perbuatan Nabi, lalu sempit dada mereka menganggap, wah ini Muhammad ini tidak menghargai Ka'bah, akhirnya mereka murtad. Nah itu apa? Kita harus tengok ya. Ya contohnya lah, seperti di masyarakat kita mungkin ada adat istiadat yang kita tahu bertentangan dengan syariat. Ada, saya yakin kan? Banyak kan? Kadang kita tahu ini, kita ingin mengingkari. Tapi kalau diingkari, khawatir mereka, oh, ini apa nih, ajaran baru? Masa ini udah biasa, tradisi masyarakat kita tiba-tiba dibilang haram. Wah ini menyalahi aturan dan kebiasaan. Sehingga akhirnya apa? Langsung di bumi hanguskan dakwahnya. Nah nggak seperti itu. Kita harus lihat maslahat mudaratnya. Artinya dakwah itu harus bertahap, sedikit demi sedikit. Sampai dari yang paling penting dulu kita sampaikan masalah tauhid, akidah, manhaj, terus sampai udah kuat baru sampaikan seperti itu, Pak ya. Nah itu, jadi kita harus bertahap ya, nggak asal tabrak begitu aja. Nah kita kembali lagi, jadi itu tentang apa, menginfakkan harta, mengalihkan harta yang diinfakkan ke masjid kalau memang tidak dimanfaatkan dan digunakan, itu diperbolehkan ya, dialihkan ke orang yang membutuhkan atau untuk kemaslahatan umum kaum muslimin. Contohnya harta yang diletakkan di Ka'bah dan di masjid Nabi. Lalu berikutnya, kata Imam Asy-Syaukani, dan ini terakhir, wal waqfu 'alal qubur li raf'i sumkiha aw tazyiniha aw fi'li ma yajlibu 'ala man yaraha fitnatun batilun. Ya, fitnatan batilan, ya, batilun. Mewakafkan sesuatu untuk kubur, mewakafkan sesuatu untuk kubur dalam rangka meninggikan bangunannya, ketebalannya ditambah lagi, atau menghiasinya, atau untuk melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah bagi orang yang melihatnya, itu adalah perkara yang batil. Mewakafkan sesuatu kepada kubur untuk meninggikan bangunan kubur, atau menghias-hiasinya, atau untuk melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah bagi orang yang melihatnya, ini adalah wakaf yang batil. Nah ini Bapak ya, wakaf yang batil. Jadi di sini ada 3 poin yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani terkait mewakafkan sesuatu untuk kubur ya. Yang pertama kata Imam Asy-Syaukani yang batil nih, mewakafkan sesuatu untuk meninggikan bangunan kubur, menebalkan. Maksudnya apa menebalkan kubur? Ya ditambah ketinggiannya. Karena dalam Islam yang sunnah itu ketika kita menguburkan mayit ditinggikan sejengkal, udah itu. Setelah itu kalau misalkan turun-turun ya sudah. Yang penting udah ada tanda, batu kah atau apa, udah cukup tanda ini ada kuburan. Nah, sebagian orang nggak cukup itu. Biar lebih enak dibikin apa, dikasih semen, dikasih apalah supaya nampak ini kuburan orang kaya. Kalau yang nggak pakai semen, kuburan orang miskin. Akhirnya membanggakan kuburan. Nah, atau pokoknya tujuannya artinya dunia, artinya membangga-banggakan orang mati lah misalkan. Atau nggak mesti, kalaupun nggak punya niat seperti itu, dia ditinggikan, ini pun terlarang. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih Muslim kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib suatu hari dapat wasiat dari Nabi SAW. Katanya apa? Allah tada'a qabran musyrifan illa sawaitah, wala tada'a timthalan illa tamastaha. Wahai Ali, janganlah engkau meninggalkan satupun kubur yang meninggi kecuali engkau ratakan. Ini pesan Nabi kepada Ali. Janganlah engkau meninggalkan satupun kubur yang meninggi kecuali engkau ratakan. Dan janganlah engkau meninggalkan satupun patung kecuali engkau hancurkan.
Nah, ini perintah Nabi kepada Ali, kalau melihat kubur yang meninggi, ratakan. Kalau melihat ada patung, dihancurkan. Nah, hadis ini Bapak, kalau dipraktekkan di zaman sekarang, langsung keluar gelar apa? Wahabi. Padahal ini perintah Nabi, bayangkan. Nabi kalau nyaksikan kubur, di ini kan. Itulah menunjukkan asingnya sunnah di tengah umat Islam. Makanya kalau ada orang yang mempraktekkan sunnah, berpegang teguh pada sunnah di zaman sekarang, akan dianggap asing karena benar-benar menyalahi kebiasaan masyarakat, Bapak ya. Cuman apakah itu berarti kalau ada orang yang tahu seperti itu mundur? Enggak, berusaha praktekkan. Ya minimal Bapak, kalau untuk orang lain ya kita mungkin nggak bisa. Minimal untuk diri kita atau keluarga kita yang sudah ngerti sunnah, praktekkan seperti itu. Nggak masalah. Jadi kalau bisa kita tuh ngasih wasiat. Nanti kalau saya meninggal, saya diselenggarakan jenazah saya sesuai dengan sunnah. Disolatkan, dimandikan oleh orang yang ngerti sunnah. Nanti dikuburkan sesuai dengan cara yang sunnah. Kuburnya nggak perlu dikasih semen, nggak perlu dikasih perhiasan apapun, cukup batu. Ya seperti kalau mau lihat contohnya di mana? Baqi' Al-Gharqad. Di dekat Masjid Nabawi itu lihat, sejauh mata memandang kuburan cuma batu aja. Nggak jelas mana makamnya Aisyah, mana makamnya Utsman, mana nggak ada. Lihat, padahal saya menanya, Utsman bin Affan sama orang-orang Indonesia, anggap ulama-ulama kiai ke Indonesia, mana yang lebih mulia? Utsman bin Affan kan, tapi lihat kuburnya sederhana, cuma batu. Jadi kuburan gundukan kasih batu supaya tanda oh ini kuburan. Nah, beda antara raja Arab Saudi, Raja Fahad dengan rakyat biasa sama, nggak beda. Sampai-sampai ada seorang kafir dari Italia masuk Islam gara-gara apa? Dia menyaksikan siaran langsung pemakaman Raja Fahad, Raja Arab Saudi sekarang kan Salman, sebelumnya Abdullah, sebelumnya baru Fahad. Jadi tahun 2005 kalau nggak salah. Jadi ketika Raja Fahad dikuburkan, kan ada siaran langsung kan, disaksikan. Nah orang Italia ini kafir deh, nyaksikan. Raja kok cuman ditumpuk dengan tanah, lalu kasih tanda batu udah. Nggak dibikin kubah, nggak dibikin lampu, nggak dibikin hiasan, enggak. Biasa. Di sampingnya sebelah sana rakyat biasa juga, kayak gitu juga. Akhirnya orang Italia lihat nih, makam seorang raja dengan rakyat biasa sama aja. Berarti Islam ini mengajarkan persamaan. Akhirnya dia masuk Islam. Lihat tuh, Bapak. Jadi kita praktekkan sunnah Nabi, nggak usah malu dan nggak usah takut ya. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Ya artinya misalnya untuk kita, keluarga kita yang udah ngerti sunnah, bikin wasiat. Nanti saya dimakamkan sesuai dengan sunnah. Tidak ditinggikan kuburan saya, tidak disemen, tidak diapakan, cukup. Bapak ya. Ini harus praktekkan ya. Siapa yang mempraktekkan ini Bapak? Lalu ada yang lihat, bagus nih, niru, dapat pahala. Makin banyak yang niru, makin banyak pahala. Nggak usah takut ya. Itu bukan, dan nggak melanggar hukum kan? Apa melanggar hukum? Yang dikuburnya dengan cara sunnah nanti dihukum. Ada aturan pemerintah? Nggak ada kan? Kita negara yang bebas mempraktekkan ibadah, mempraktekkan agama, maka nggak usah takut ya. Masalah kita praktekkan ya. Kita ingin mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat, adat istiadat masyarakat, tradisi masyarakat boleh digunakan selama tidak bertentangan aturan syariat. Kalau bertentangan aturan syariat, ya kita tidak mau terima. Tapi kalau sesuai dengan aturan syariat, tidak melanggar, silakan praktekkan. Bahkan itu termasuk perkara yang dianjurkan. Makanya di antara kaidah fikih al-adatu muhakkamah. Tradisi, adat, kebiasaan itu dipakai dalam syariat. Maksudnya selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Jadi apapun Bapak, perkara adat di masyarakat kita, hukum asalnya boleh sampai jelas itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis ya Bapak ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi tadi kan kata Imam Asy-Syaukani, mewakafkan sesuatu untuk kubur, untuk meninggikan bangunannya, ini wakaf yang batil. Karena bertentangan dengan hadis Nabi yang memerintahkan kalau ada kuburan meninggi diratakan. Dan ini yang dipraktekkan di
Arab Saudi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Amir Muhammad bin Saud menguasai Jazirah Arab, kuburan-kuburan meninggi diratakan. Kuburan Zaid bin Al-Khattab, saudara kandungnya Umar bin Al-Khattab, kan dibikin kubah, dihancurkan. Sehingga membuat sebagian pengagum kubur merasa apa? Wah, kepanasan ini tempat kami, cari berkah, cari apa kok dihancurkan? Tapi itulah perintah Nabi, ya. Dan setelah itu udah bersih, nggak ada lagi kuburan yang meninggi. Makanya Allah berkahi, ya, daerah itu. Walaupun gersang, ternyata di balik kegersangan itu mengandung minyak jutaan dolar, miliaran dolar. Ya, jadi kita praktekkan sunnah kita, sunnah Nabi kita semampu kita, ya. Selama kita mampu praktekkan, gak usah malu dan tidak usah khawatir, ya. Ya, kita kembali lagi. Jadi mewakafkan sesuatu untuk kubur dalam rangka meninggikan bangunan kubur, ini wakaf yang batil, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, autaziniha. Begitu juga mewakafkan sesuatu untuk kubur dalam rangka menghiasinya. Memang tidak ditinggikan bangunannya, tapi dihias-hiasi. Maksudnya apa? Ya mungkin dikasih pagar tertentu, dikasih apa, pernak-pernik tertentu, lampu dan semacamnya. Itu juga nggak boleh, Bapak, ya. Itu termasuk perkara yang sia-sia, yang nggak boleh, ya. Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan nih, wa kadzalika tazyunuha wa asyaddu min dzalika ma yajlibul fitnata ala zairiha ka wad'is sutur al-fa'iqah wal ahjarin nafisah wa nahwi dzalik. Jadi tadi kan kita tidak boleh menghias-hiasi kuburan, maka nggak boleh mewakafkan sesuatu supaya kuburan jadi dihias-hiasi, jadi indah. Dan yang lebih parah dari itu, kata Imam Asy-Syaukani, melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah bagi orang yang melihatnya. Contohnya apa? Meletakkan tirai. Tirai jelas, apa ya? Tirai. Ya kayak kelambu gitu loh. Meletakkan tirai yang bagus, atau meletakkan batu mulia. Maksudnya apa? Mutiara, berlian dan semacamnya. Ini pemborosan ini. Wa nahwi dzalik, dan yang semacamnya. Kenapa itu terlarang? Fa inna hadza mimma yujibu an ya'zuma sahibu dzalikal qabri fi sadri zairihi minal awam fayu'taqadu fihi ma la yajuz. Kenapa yang semua tadi terlarang? Tidak boleh tadi menghias-hiasi kubur, mewakafkan sesuatu supaya kubur jadi indah. Begitu juga meletakkan sesuatu yang bisa menarik orang yang mengunjunginya, berziarah kepadanya. Kenapa itu terlarang? Karena semua itu mengakibatkan apa? Muncullah dalam hati orang yang berziarah bahwa penghuni kubur ini punya kedudukan yang mulia. Ya tidak, Bapak? Makin bagus kubur, dibentuk, dihias-hiasi, nanti orang yang ziarah, ini kuburannya biasa, kalau ini kok bagus, oh berarti mungkin yang dikubur ini orang terhormat, seorang buya, seorang apa, punya kedudukan yang mulia di masyarakat, makanya dibikin kubur. Nah itu apa? Gak boleh seperti itu, ya. Nah, sehingga apa? Meyakini terkait dengan kubur ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Meyakini apa? Pertama, orang yang dikubur ini orang yang punya kesolehan. Berarti kalau punya kesolehan, doa di sampingnya Allah kabulkan. Nah, ini udah pintu-pintu syirik nih. Nanti kalau dibiarkan lama-kelamaan, nggak usah doa kepada Allah, langsung saja. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini terjadi di mana-mana, Bapak, ya. Makanya pintu menuju itu hapus. Jelas, Bapak, ya? Harus ditutup, tidak boleh dibiarkan. Nah, Bapak, peristiwa fenomena seperti ini terjadi di zaman Imam Asy-Syaukani. Di mana? Di Yaman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia sezaman beliau. Apanya? Dipermasalahkan. Oh, jangan sangka, sama beliau juga. Ya, mungkin sebenarnya sama juga. Beliau di Yaman, beliau menghadapi penentang dari orang Zaidiyah, dari orang Sufi beliau.
Imam ini Syaukani kan maksudnya? Iya. Jadi mungkin bedanya kan kalau Syekh Muhammad Abdul Wahab kekuatan dia masih. itu mungkin itu bedanya. Kalau Syekh Muhammad Abdul Wahab kan disokong dinasti Saud. Kalau ini kan ulama kan? Iya, beliau cuman ulama biasa, nggak punya kekuatan. Oh ada, beliau dimusuhi juga. Bahkan gini, beliau kan sebenarnya ulama kan, nulis ngajar. Nah suatu hari beliau ditawarkan jabatan qadhi. Qadhi itu hakim. Beliau sempat berpikir gimana nih, kalau jadi hakim berarti otomatis konsentrasinya banyak di mana? Pengadilan kan? Akhirnya nanti waktu untuk nulisnya berkurang, waktu untuk ngajarnya berkurang. Setelah beliau istikharah, konsultasi dengan para ulama, lanjut aja. Daripada yang megang jabatan hakim orang-orang fasik, orang-orang suka khurafat, lebih baik orang yang ngerti sunnah. Akhirnya beliau pun maju jadi qadhi. Dan buahnya apa? Dengan itu beliau bisa menyebarkan sunnah lewat jabatan beliau sebagai hakim. Tapi apakah tanpa resiko? Oh enggak. Hidup di dunia itu pasti menghadapi resiko. Mau jadi apapun ada resiko. Begitu Imam Syaukani. Setelah jadi hakim beliau ditekan sana sini. Karena lingkungan beliau lingkungan orang Syiah Zaidiyah. Sufi. Apanya? Dipakai juga beliau. Nail Autar, di kalangan itu pakai. Tapi anehnya kalau ketika membahas masalah kubur gini, mereka langsung itu kan sesuai selera. Dengan selera. Kalau sesuai dengan selera terima, nggak sesuai dengan selera tolak. Ya, jadi Imam Syaukani gitu. Beliau pun ditekan ketika menjadi hakim. Jadi, apalagi hakim itu kan urusannya apa? Saya mau nanya. Peradilan kan ini, ada orang nuntut ini, katanya hartanya diambil oleh ini, tanahnya dirampas oleh ini. Ketika beliau memutuskan ini yang benar, yang ini nggak suka, resikonya apa? Diteror, dimasukkan ke dalam surat kabar, ya kan? Dimasukkan ke dalam internet, ya kan? Dimasukkan ke dalam polisi, laporan polisi kayak gitu kan? Nah itu resikonya Bapak. Hidup tuh penuh dengan resiko. Kalau nggak mau menghadapi resiko, mati aja. Mati pun menghadapi resiko kan? Di dalam kubur lebih ngeri lagi. Jadi itulah. Dan Imam Syaukani punya jasa. Dan memang ketika beliau sudah jadi hakim, aktivitas tulis-menulis beliau jadi berkurang. Tapi beliau punya jasa apa? Menyebarkan sunnah di Yaman. Lewat jabatan beliau sebagai hakim. Ya, itu punya jasa oleh. Nah itu Bapak ya. Jadi sekali lagi, Imam Syaukani menghadapi fenomena di Yaman seperti ini. Kuburan-kuburan diagungkan. Bahkan masih tersisa zaman sekarang. Kalau Bapak lihat di Yaman bagian selatan terutama itu masih. Kalau Imam Syaukani kan di Yaman Utara, daerah Son'a. Jadi Son'a ini bisa dibilang banyaknya Syiah dari zaman dulu. Tapi kalau Yaman Selatan Sufi. Jadi perpaduan antara Syiah dan Sufi. Nah, Imam Syaukani beliau istilahnya asing. Beliau yang mendakwakan sunnah di tengah masyarakat Syiah. Tapi walaupun begitu beliau tegar menghadapi ancaman pembunuhan, ancaman dia tegar. Nah ini Bapak, ini yang perlu kita tiru. Kadang Bapak, kita tuh harus sering baca-baca kisah para ulama terdahulu supaya lebih tegar. Makanya pesan ada saya lihat di video Ustadz Yazid katanya memberikan nasihat kepada seorang ustadz di satu daerah yang tersingkir dari kampung halamannya sendiri, bayangkan. Dakwah katanya, saya nasihatkan Anda untuk baca sehari minimal 4 jam. Sehari minimal 4 jam. Bapak kapan? Baca sehari habis berapa jam? Ini 4 jam bayangkan. Yang kata ustadznya, wah saya nggak mampu kayak gitu. Kadang kita ini malas baca 4 jam, ini kan udah lumayan penat gitu ya. Tapi memang saya perhatikan dengan kita baca 4 jam, terutama kisah para ulama terdahulu, itu bikin kita apa? Tegar. Menghadapi tekanan dakwah, menghadapi penentangan dakwah, tegar. Karena yang di kepala isinya hadis Quran, tegar. Tapi kalau kita sehari-harinya baca koran, majalah, setelah itu ada tekanan dakwah langsung. Gimana nih? Masa dakwah ditekan terus, terusir dari sini, terus dari situ. Jangan-jangan dakwahnya salah. Nah itu kan kayak gitu. Lemah iman karena sibuk dengan majalah, koran, atau medsos lainnya. Lihatnya Facebook, terus Instagram, terus bukan baca kitab, bukan baca Quran hadis, apa ya. Nah jadi itu ya. Jadi kita harus sering-sering baca kitab kisah-kisah para ulama supaya kita tegar.
Nah itu Bapak ya. Jadi kembali lagi, nggak boleh kita ini mewakafkan sesuatu untuk meninggikan kubur, atau untuk menghiasi kubur, atau melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah bagi orang menziarahi kubur. Itu wakaf yang batil. Kalau ada wakaf seperti demikian. Timbul pertanyaan, di sini ada pembahasan. Berapa menit lagi? 6 menit lagi. Apa hukum menyembelih di dekat kubur? Ini disebutkan oleh Mas Syokani. Menyembelih hewan di dekat kubur. Gimana Bapak? Boleh nggak? Hah? Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja menyembelih hewan, atau seorang mewakafkan kambing saya disembelih nanti, boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi kalau khawatir timbul anggapan itu perbuatan yang disunahkan, ditekankan, dianjurkan, maka ini terlarang. Apalagi nyembelih hewannya di dekat kuburan orang soleh. Jadi ada anggapan bagi orang awam, kenapa dia nyembelih hewan di sini di dekat kuburan orang soleh? Oh, berarti ada keutamaan tersendiri menyembelih hewan di dekat kubur orang soleh. Ini bahaya. Pintu menuju anggapan kita harus ditutup. Jelas Bapak ya. Nah, makanya Imam Asy-Syaukani di sini memberikan contoh. Kalau ada orang misalkan mewakafkan makanan untuk orang yang datang ke kubur, bukan untuk kuburnya, untuk orang yang datang ke kubur, ziarah kubur, Imam Asy-Syaukani mengatakan kalau memang kasusnya seperti ini, berarti dia wakafnya untuk orang yang menziarahi kubur, bukan kepada kubur. Ini pendapat Imam Asy-Syaukani. Artinya ada isyarat, beliau menyatakan kalau untuk memberikan makan kepada orang yang ziarah kubur itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kepada kuburnya. Namun pendapat beliau ini dikritisi oleh Syekh Al-Albani. Atau Syekh Al-Albani, kenapa? Nanti ini jadi pintu keyakinan tertentu. Jelas apa ya? Jadi kenapa kok dia sering ngasih makan kepada orang ziarah kubur? Oh, berarti ada keutamaan tertentu. Karena apa? Mungkin kuburannya kuburan orang soleh. Makanya kalau ngasih makan kepada orang yang ziarah kuburnya, pahalanya besar. Akhirnya muncullah anggapan-anggapan batil. Makanya seperti ini harus ditutup. Jelas apa ya? Nggak boleh ya. Karena khawatir itu orang awam tuh Pak. Kadang ya gimana ya? Karena mereka nggak belajar. Jadi melihat sesuatu yang menarik langsung nggak boleh. Melihat kuburan yang tinggi kan, sepertinya bagus ya, oh berarti boleh seperti ini. Kalau dikasih tahu kan lawan. Jadi mikirnya bukan halal atau haram, tapi kelihatannya bagus dilihat. Akhirnya nggak berarti boleh. Ini orang awam yang nggak mikir dalil, Bapak ya. Makanya perbuatan seperti tadi harus ditutup, Bapak ya, karena itu bisa menimbulkan anggapan-anggapan yang keliru seperti tadi. Ya nggak ada contohnya. Iya itu pemborosan harta gitu, buang-buang uang, nggak perlu begitu, nggak perlu Pak ya, sampai dituangin air Bapak. Nggak perlu. Uangnya lebih baik untuk dikasih pada keluarganya yang ditinggal si mayit, kan keluarganya sedih kan, kasih mahal. Apa? Memindahkan kubur kalau memang ada maslahatnya boleh. Contohnya gini, misalnya kuburannya tempat aliran dilalui aliran air sehingga khawatir jenazahnya bangunan nggak boleh kecuali kalau memang untuk perkara yang memang ini kondisi ini pemerintah yang menentukan ya. Misalkan pemerintah harus membuat jalan, kondisi mendesak, lalu kena kuburan, maka dalam hal ini nggak apa-apa dipindahkan. Kalau ada masalah seperti itu. Tapi hanya kalau buat bikin mall, bikin supermarket, jangan. Enggak. Karena dalam hadis disebutkan mematahkan tulang mayit itu sama seperti mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Artinya kuburan seorang muslim punya kehormatan, kemuliaan, tidak boleh dibongkar-bongkar seenaknya gitu. Kecuali kalau benar-benar ada maslahat yang mendesak. Seperti misalkan pemerintah ingin buat jalan dan mesti lewat sini, nggak ada lagi jalur lain, dan melewati kuburan itu lain lagi. Tapi kalau nggak ada masalah seperti itu nggak boleh.
hukum asalnya kuburan seorang muslim punya kehormatan dan kemuliaan, maka tidak boleh diotak-atik. Di mana? Apalagi kita nggak boleh berdiri di atas kubur. Kata Nabi, seandainya saya jalan di atas bara api atau di atas sebilah pedang, itu lebih aku sukai daripada aku jalan di atas kubur. Iya. Apanya? Kalau memang diperkirakan sudah hancur tulangnya, nggak apa-apa dipindahkan. Karena kalau misalnya dipindahkan penuh kuburan kan. Makanya di Saudi pun begitu Pak ya. Di Baqi itu, kalau memang diperkirakan jenazah ini sudah hancur, sudah bersatu dengan tanah, maka dipindahkan buat jenazah yang baru. Nah itu apa? Iya, salatnya kan yang ada ini dipindahkan ke tempat lain. Ini buat yang baru. Bangunan di atas kubur nggak boleh lah, nggak boleh. Itulah muskilah. Itulah. Ya pokoknya kalau ada hajat yang mendesak seperti bangun masjid atau apalah, maksudnya benar-benar emang dibutuhkan untuk bangun di sini, bukan hanya sifatnya sekedar istilahnya kan ada kebutuhan darurat, hajat sama tahsiniyat, primer, sekunder sama tersier. Yang sekedar bermewah-mewah ini nggak boleh. Tapi kalau darurat atau hajat mungkin boleh. Ya. Nggak boleh, itu batil itu. Yang nentukan pemerintah. Kalau memang benar-benar darurat butuh jalan apa? Tapi kalau untuk perumahan nggak. Ya. Perbuatan kebanyakan orang bukanlah dalil. Mau semua orang melakukan itu kalau bertentangan hadits nggak bisa kita terima. Jelas Bapak ya? Udah habis ya waktunya. Ya, dengan ini selesai. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, Kitabul Hadaya. Kitab tentang hadiah.